Shalom, salam sejahtera sahabat-sahabat. Kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Ya, baik, langsung saja. Kita melanjutkan pembicaraan yang kemarin ya. Masih tentang istilah Tuhan Yesus ya. Karena meskipun ini sudah sering disampaikan, diwartakan dan diwartakan, diberitakan, dikabarkan, tapi masih ada saja orang-orang yang belum memahami. Maka perlu untuk sabar ya, untuk diulang-ulang terus ya. Sahabat-sahabatku, jika di video yang terkemarin saya sudah menyampaikan bahwa sekitar 2008-2009 yang lalu, ya jadi sudah agak lama sekali itu ya, saya pernah mengadakan sebuah seminar bareng. Bukan saya yang mengadakan, saya diundang menjadi pembicara ya, oleh Bapak almarhum Insan Mokoginta ya, Ustadz Insan Mokoginta. Setelah sebelumnya sekitar tahun 2007 2008 Pak Insan membaca buku-buku saya, kemudian datang ke rumah saya di Semarang, dan kemudian beberapa bulan kemudian buku-buku saya diborong ya. Kemudian saya diajak untuk buat seminar. Nah, seminar dilakukan di Jakarta Selatan di Gedung Muhammadiyah. Nah, pada saat itu di Gedung Muhammadiyah saya bisa paparkan makalah saya bagi-bagi kepada ratusan audiens. Dan setelah itu ketika saya bertanya, setelah saya paparkan, saya bertanya, jadi menurut Alkitab Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Mereka semua bisa menjawab serentak seperti itu. Nah, artinya ketika orang diberikan sebuah edukasi dan pemahaman yang tepat tentang Yesus Kristus di dalam Alkitab, maka orang bisa mengakui bahwa Yesus memang secara alkitabiah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi bukan Allah. Ya. Tuhan Yesus yang ada di Alkitab itu bukan bermakna Allah Yesus, bukan. Begitupun sebelumnya ya, 3 atau 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007 saya pernah berkenalan dengan Mas Koco atau Subandi Sukoco ya namanya, nama di channel YouTube-nya dikenal sebagai Gus Betik yang gondrong itu ya. Itu juga sering dalam beberapa kesempatan Gus Betik atau Mas Koco mengatakan di depan banyak kawan-kawannya bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Ya, Mas Koco adalah jelas seorang Muslim dan beliau memahami betul bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan Allah. Nah, jadi ini penting sahabat-sahabatku. Mengapa penting? Karena banyak orang yang sampai hari ini, sampai sekarang saya bicara ini, masih merasa alergi atau anti menyebut Yesus sebagai Tuhan. Mengapa? Karena orang salah paham dalam memaknai kata Tuhan. Ya. Ketika kita memahami kata Tuhan dengan salah paham atau gagal paham, ya maka bisanya jadinya tersesat. Bahkan bisa jadi anti menyebut kata Tuhan Yesus. Saya berikan ilustrasi sebelumnya sahabat-sahabatku ya. Jadi saya punya beberapa teman orang dari Batak ya, dari Medan ya, Sumatera Utara. Nah, ketika terjadi sebuah pembicaraan dia berkata begini, saya sudah tidak punya tulang. Tulang aku sudah mati semua. Tulang aku sudah mati semua. Aku sudah tidak punya tulang. Tentunya orang yang memahami kata tulang yang dimaksud oleh seorang Batak ini tentu paham. Bukan berarti kerangka-kerangkanya sudah tidak ada, sudah tidak punya kerangka. Ya, karena begini, ini saya kasih contoh. Tulang ini kita harus pahami maksudnya dalam bahasa apa. Tulang, ya tulisannya tulang, Tulang. Tetapi ketika kita berbicara ini dalam budaya dan bahasa Batak, maka ini artinya adalah paman atau om. Kalau di kamus bahasa Batak, tulang artinya adalah saudara laki-laki dari bapak atau ibu kita. Ya, maka kita nyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia paman, tulang. Ini sudah sejak lama sekali, sejak
ratusan tahun yang lalu orang Batak ketika menyebut paman atau om disebut sebagai tulang. Tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru muncul sekitar tahun 1900-an ya, 1980-an tepatnya ditulisnya ya. Tulang itu diartikan kerangka manusia. Kerangka manusia atau binatang. Ya. Jadi kalau saudara-saudari buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tulang artinya adalah kerangka atau kerangka manusia atau binatang. Nah, maka ketika kita ada orang Batak mengatakan bahwa aku sudah tua, aku sudah tidak punya ayah dan ibu, mama dan bapak sudah nggak ada, tulangku juga sudah mati semua. Maksudnya tulangnya yang sudah mati ini bukan kerangkanya sudah mati, bukan. Tapi pamannya sudah mati. Nah, jadi sebenarnya arti tulang yang benar yang mana? Apakah paman atau kerangka? Ya, sama-sama betulnya. Ketika dipahami dengan pemahaman yang tepat. Ya, sahabat-sahabatku. Ini saya berikan sebagai sebuah analogi atau ilustrasi. Kemudian, kata yang kedua misalkan, gedang. Ini saya suka pakai istilah ini, gedang. Gedang, ini kalau di dalam bahasa Jawa, artinya pisang. Tapi kalau di dalam bahasa Bali, artinya pepaya. Nah, orang Jawa nggak bisa bilang begini. Orang Bali itu goblok-goblok ya. Masa nggak suka gedang goreng? Gedang goreng itu kan enak. Masa orang Bali nggak suka gedang goreng? Ya. Perkataan itu timbul atau pernyataan itu timbul dari sebuah kesalahpahaman. Ya. Karena orang yang berkata seperti itu, dia tidak paham bahwa gedang di Bali itu artinya pepaya. Lah pepaya matang digoreng itu nggak enak memang. Nah, tetapi jika kita tidak memahami makna gedang di Jawa dan di Bali ini berbeda, maka bisa salah paham. Sama juga hal ini ketika kita tidak memahami kata tulang. Dalam bahasa Batak, berbeda dengan maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tulang di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerangka. Sedangkan kerangka kalau dalam bahasa Batak itu holi. Bahasa Batak nyebut kerangka manusia atau kerangka binatang itu holi. Sedangkan holi ya, holi. Sedangkan tulang itu artinya paman atau om. Nah, begitupun dengan kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Seperti kemarin sudah saya jelaskan ya, saya sudah sampaikan. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat yang belum menonton video yang kemarin, silahkan ditonton ya. Bahwa Tuhan ini juga begitu. Ini saya hapus dulu. Sekarang kita ke kata Tuhan. Kemarin sudah saya jelaskan ya, secara sejarah bahasa sebelum muncul bahasa Indonesia ya, masih cikal bakal bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu. Tuhan itu adalah perubahan dari kata tuan yang artinya sama. Nggak ada perbedaan antara Tuhan dengan tuan. Tuan ya Tuhan, Tuhan ya tuan. Seperti halnya lihat dengan lihat, nggak ada bedanya meskipun ada huruf H ya. Kemudian lahir dengan lahir artinya sama. Begitupun Tuhan dengan Tuhan artinya sama. Nah, tetapi kita harus paham ini. Kita sedang berbicara Tuhan yang artinya adalah Tuan. Ketika kita berbicara di dalam konteks Alkitabiah. Tapi jika kita bicara
Ini Alkitab dulu ya. Alkitab ini artinya Tuhan, artinya Tuan. Ya. Sebab di dalam bahasa Inggris Tuhan ini di dalam Alkitab terjemahan dari kata Lord. Yunaninya Kurios. Ya. Sedangkan sahabat-sahabatku, teman-temanku, kata Tuhan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kemarin saya sudah sampaikan, ketika di Alkitab sebelum bangsa Indonesia merdeka, yaitu sejak tahun 1733, kata Tuhan ini sudah muncul di Alkitab, sudah ada lebih dulu dan dibuat oleh seorang Kristen, yaitu pendeta Melchior Leadbeater. Nah, tetapi oleh KBBI yang diselenggarakan pada sekitar tahun 1980-an, kata Tuhan ini oleh KBBI diartikan sebagai Sang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Maha Kuasa atau Pencipta. Ya, sebagai terjemahan dari bahasa Inggris God. Atau bahasa Yunaninya Theos. Jadi bahasa Inggris God, di kamus bahasa Inggris God, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia munculnya Tuhan. Itu menurut KBBI. Sedangkan menurut Alkitab berbeda. Ya. Di Alkitab Tuhan itu artinya Lord, Kurios atau Tuan. Bahasa Ibraninya Adon. Nah, sedangkan Tuhan menurut KBBI yang baru disahkan sekitar tahun 1980-an, artinya adalah Sang Maha Kuasa Pencipta, Sang Maha Pencipta, atau terjemahan dari bahasa Inggris God. Nah, jadi berbeda. Ini jelas sangat berbeda antara Alkitab dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berbeda. Sama halnya seperti tadi kata tulang. Menurut orang Batak artinya paman. Menurut KBBI artinya apa tadi? Kerangka manusia atau binatang. Jelas berbeda. Tulang di bahasa Batak dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat berbeda maknanya. Nggak boleh disamakan. Kita berbicara campur aduk. Ya, maksudnya berbicara tentang tulangnya Batak, tapi kita ngomongnya kepada orang Indonesia, tulangku sudah mati semua. Kemudian dianggap, loh kamu gimana maksudnya itu, kamu masih punya kerangka. Nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Ya. Nggak nyambung goblok. Itu ya jadinya. Nah, begitupun ketika kita berbicara tentang kata Tuhan. Sahabat-sahabatku, kita harus sangat teliti. Ya, ini yang dimaksud Tuhan ini yang mana dulu? Sama seperti kita berbicara ya, misalkan di pertengahan Banyuwangi dan Bali, kita bicara tentang gedang. Gedangnya enak, gedang goreng. Kita harus paham ini, oh yang dimaksud gedang berarti pisang goreng. Karena di daerah Banyuwangi banyak juga orang Bali. Jangan sampai kita salah paham, yang dimaksud gedang goreng berarti pepaya goreng. Loh, salah. Ya, demikian juga sahabat-sahabatku. Ketika kita bicara kata Tuhan, ini harus jelas. Tuhan yang dimaksud mana? Ya. Jadi ini sudah jelas ya. Bahwa kata Tuhan di Alkitab berbeda dengan Tuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya berikan ini. Allah atau Theos atau God-nya Kristen yang asli di dalam Alkitab dikatakan bahwa di Yohanes 17 ayat 3 maupun di 1 Korintus 8 ayat 6 adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Ayat 1-nya dulu ya. Ayat 1 itu adalah ketika Yesus menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa kepada Bapa. Dan di ayat 3-nya dikatakan Yesus berkata, "Engkaulah satu-satunya Allah yang benar."
engkaulah satu-satunya Theos yang benar. Jadi yang disebut oleh Yesus sebagai Theos yang benar itu adalah Bapa atau Yahweh. Ini harus clear dulu. Clear. Tidak ada lagi Theos atau Allah atau God atau Elohim yang benar yang dimaksud oleh Yesus selain Bapa. Sebab di 1 Korintus 8 ayat 6, di ayat 5-nya dikatakan ya. Saya tulis di sini. Ini sudah ya, teman-teman. Di 1 Korintus 8 ayat 5, satu ayat sebelum ayat 6 ya. Situ dikatakan, memang ada banyak yang bisa disebut Allah dan Tuhan, baik di sorga atau baik di langit maupun di bumi. Jadi menurut Alkitab, sesuatu itu bisa disebut sebagai Theos atau Allah. Itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Banyak. Mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 5. Begitupun sesuatu yang bisa disebut sebagai Tuhan, itu ada banyak. Jadi Tuhan di Alkitab ada berapa? Siapa Tuhan ini benar? Ada banyak. Mana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 5. Jadi banyak Allah dan Tuhan yang ada di Alkitab ini. Di sorga dan di bumi ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan. Nah, ini sudah saya bahas di video-video yang terdahulu ya. Kata Theos atau Elohim yang di dalam Alkitab berbahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Allah, itu bisa menunjuk kepada banyak pihak ya. Makhluk-makhluk surgawi bisa disebut sebagai Theos atau Elohim atau Allah ya. Orang yang dianggap sakti, maka ketika Rasul Paulus digigit ular nggak mati, kemudian disebut ini pasti Theos ya. Kemudian pembawa dan penerima firman, penyampai firman di Yohanes 10 ayat 34 juga disebut sebagai Theos atau Allah. Maka Yesus juga dalam hal ini, dalam hal sebagai penyampai firman, Yesus bisa juga disebut sebagai Theos. Sama seperti Musa, Nabi Musa di Keluaran 7 ayat 1 juga disebut sebagai Theos, sebagai Allah. Nah, jadi benar ini 1 Korintus 8 ayat 6. Memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah ataupun Tuhan atau Tuhan, baik di sorga dan di bumi. Hakim-hakim di perjanjian lama juga disebut Allah. Hantu atau arwahnya Samuel yang dipanggil oleh dukunnya Saul di 1 Samuel 23 ayat 13, 1 Samuel 28 ayat 13. Di situ disebut sebagai juga Elohim, hantu arwah itu disebut sebagai Allah. Malaikat-malaikat surga di Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6, mereka juga disebut sebagai para Allah. Jadi ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah. Tetapi di ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allahnya atau Theosnya atau God-nya orang Kristen yang asli ya. Jadi Kristen yang asli kita bicaranya nih, Kristen yang Alkitabiah, Allahnya hanya satu, yaitu Bapa. Meskipun di sorga dan di bumi ada banyak yang bisa disebut Allah. Gimana ayatnya? 1 Korintus 8 ayat 5. Tetapi namun bagi kita, katanya Rasul Paulus di 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Ya, satu Allah saja, yaitu Bapa. Very clear sahabat-sahabatku. Jadi Allahnya Rasul Paulus, Allahnya Yesus Kristus, Allahnya para nabi itu hanya satu. Siapa? Bapa. Bapa inilah yang di dalam perjanjian lama namanya muncul sekitar 6.800 kali sebagai YHWH.
atau Yod He Waw He. Ada yang menyebutnya Yehua, ada yang menyebutnya Yahweh, ada yang menyebutnya Yehova. Itulah Allahnya bangsa Israel atau Allah yang dikabarkan oleh nabi-nabi Yahudi. Hanya satu Allah itu saja. Bagi kita, ya. Nah, bagi bangsa yang lain ada Allah-Allah yang lain, ada teos-teos yang lain, ada Elohim-Elohim yang lain. Sebab memang baik di surga maupun di bumi ada banyak yang bisa disebut teos atau Allah. Ya, sekali lagi sahabat-sahabatku penting dipahami bahwa Allah di dalam Alkitab itu jabatan atau gelar. Bukan nama. Ya, jadi berbeda sama sekali dengan Allah yang ada di dalam kitab suci, sahabat-sahabat, saudara-saudari kita umat muslim. Allah bukan Allah ya. Allah. Allah itu adalah nama sesembahan yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Sedangkan Allah yang ada di Alkitab itu bukan nama, tapi gelar. Nah, siapa yang bisa digelari Allah? Ada banyak, baik di sorga maupun di bumi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini ayatnya di sini. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya, yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Nah, jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau kurios atau tuannya atau bosnya atau apalagi gustinya orang Kristen. Nah, Yesus itu Tuhannya orang Kristen, bukan Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen adalah Allahnya Yesus Kristus. Paham? Nah, Tuhan. Nah, ini ya, saya hapus dulu. Tuhan sebagai gelar bagi Yesus itu kita sudah harus paham betul bahwa maksudnya adalah Tuan Yesus. Ini sudah jangan dirubah-rubah. Dan bukan Allah Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus itu tidak sama dengan Allah Yesus. Nggak ada ini. Nggak ada ayat Alkitab mengatakan Allah Yesus atau Yesus, God Yesus. Nggak ada. Jadi ini salah. Ya. Tuhan Yesus atau Tuan Yesus. Nah, kenapa Yesus adalah Tuhan bagi orang Kristen? Karena Yesus adalah pengantara bagi manusia untuk menuju kepada Allah. Yesus adalah orang yang jadi Tuhan, arti dari Tuhan atau Tuhan ini kan orang yang ditaati. Ya, orang yang diikuti, yang panutan, guru. Nah, Yesus di dalam kisah 2 ayat 36 dikatakan Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah membuat Yesus menjadi pemimpin bagi manusia, bagi pengikut-pengikutnya. Pemimpin kemana? Seperti kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan yang harus diikuti untuk manusia nyampe kepada Allah. Jadi sangat jelas sebenarnya sahabat-sahabatku. Very clear ya. Kalau kita memahami bahwa Allah atau teosnya Kristen yang asli. Kita ngomong Kristen yang asli ya. Bukan Kristen yang abal-abal. Kristen yang asli Allahnya hanya satu, yaitu Bapa. Dan Tuan atau kuriosnya, orang yang harus diikuti, yang harus ditaati hanya satu. Kurios atau
Tuhannya orang Kristen yang asli, kuriosnya orang Kristen yang asli, gustinya orang Kristen yang asli hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, gustinya orang Kristen yang adalah Yesus Kristus ini. Inilah yang akan mengajak dan membawa orang Kristen menuju dan mengenal Allah yang sejati, yaitu Yehova atau Yahuwah, atau yang di dalam kitab Perjanjian Baru disebut sebagai Bapa. Ya, di Perjanjian Lama juga ada Yehuwa disebut sebagai Bapa kami. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, dalam memahami teks-teks Alkitab, kita harus sangat berhati-hati. Ketika ketemu dengan dua kata ini, kata Allah dan kata Tuhan. Ya. Di video yang terkemarin saya sudah sampaikan bahwa yang namanya Allah pasti Tuhan. Jadi kita bahas lagi ya. Kenapa Allah pasti Tuhan? Jadi kita harus memahami dulu makna Tuhan, yang adalah Tuan. Ya. Mau pakai H atau enggak pakai H, artinya sama. Tuan. Ini artinya pemilik atau penguasa. Atau bos. Atau orang yang ditaati. Kalau setiap hari kita mengabdinya kepada uang, kepada jabatan, kepada karir, maka tuan kita, bos atau Tuhan kita adalah uang. Kalau setiap hari kita mengabdinya kepada pacar, ya, maka kita adalah bucin, budak cinta. Ya. Tuan atau bos kita adalah pacar kita. Kalau setiap hari kita mengabdinya kepada apalagi hobi ya, main game, main olahraga dan sebagainya, maka Tuhan atau tuan kita adalah game atau olahraga atau hobi kita itu. Tapi kalau setiap hari hal yang banyak kita pikirkan adalah tentang ajaran-ajaran Yesus, ajaran-ajaran Kristus, maka Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Jadi Tuhan ini artinya adalah siapa yang sedang menguasai kita, siapa yang sedang menjadi orang yang kita taati atau orang yang kepadanya kita mengabdi, itu adalah Tuan atau Tuhan. Nah, Allah juga pasti adalah Tuhan. Ya, karena Allah itu juga penguasa. Allah itu juga bos. Nah, maka di dalam 1 Korintus 15 Yesus mengatakan bahwa Yesus akan takluk tunduk kepada Bapa. Jadi Yesus mengajak pengikut-pengikutnya tunduk taat kepada Yesus. Dan Yesus sendiri akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Jadi Yesus itu takluk kepada Allah. Meskipun Allah adalah juga Tuhan. Bisa ditangkap sahabat-sahabatku. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan, ini Tuhan yang mana? Konteksnya harus jelas. Allah bisa disebut sebagai Tuan Allah. Bisa. Yesus juga bisa disebut sebagai Tuan Yesus. Tapi berbeda fungsinya. Berbeda maksudnya. Bukan berarti Allah ya Yesus itu sendiri. Bukan. Ya. Saya berikan ilustrasi, misalkan ketika kita bilang presiden. Presiden MNC Group sedang menghadap Presiden Republik Indonesia. Loh, sama-sama presiden. Presiden Bank BI, Bank BCA, Bank Mandiri sedang menghadap presiden. Loh, presiden kok menghadap presiden? Nah, maka kita harus paham ini konteksnya berbicara tentang apa. Presiden-presiden direktur bank sedang menghadap Presiden Republik Indonesia. Oh, nah, jadi presidennya presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Kan begitu. Tapi bukan berarti presiden yang lain-lainnya, presidennya BCA, presiden Bank Mandiri, presiden direkturnya MNC, presiden direkturnya korporasi ini, korporasi itu bukan presiden. Enggak, mereka juga presiden. Tetapi
ketika kita berbicara bahwa para presiden menghadap presiden. Loh, kita ngerti di pikiran kita, oh yang dimaksudnya presiden-presiden direktur itu menghadap Pak Presiden Republik Indonesia. Nah, sama begitu halnya ketika kita membaca misalkan di Mazmur 82 ayat 1 ya. Mazmur 82 ayat 1. Itu dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Allah berdiri di antara para Allah. Loh, berarti Allahnya ada banyak? Iya. Maka tadi kita ingat ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos atau Elohim atau Allah. Baik di langit maupun di bumi. Namun, ayat 6-nya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapa. Nah, jadi ini Allah berdiri di antara para Allah. Kita tentu paham bahwa Allah yang ini itu beda dengan para Allah yang ini. Presiden Joko Widodo kalau zaman now ya. Presiden Joko Widodo di antara para presiden, direktur bank-bank yang lainnya, Bank Mandiri, Bank BCA, korporasi ini, korporasi itu dan sebagainya. Kita ngerti bahwa presiden yang dimaksud di sini beda dengan presiden yang dimaksud di sini. Nah, begitupun Allah di antara para Allah. Oh, ini maksudnya adalah Bapa, yaitu Yahweh atau Yehuwa. Sedangkan para Allah yang ini maksudnya adalah makhluk-makhluk surgawi atau malaikat, serafim, terafim dan macam-macam lainnya ya. Penghuni-penghuni surga. Nah, sehingga membaca Alkitab itu jadi terang benderang, jadi jelas. Penting dipegang dulu, satu-satunya Allah yang benar itu hanya Bapa, Yahuwa saja. Terus berarti Allah yang lain ya bukan Allah yang sejati. Mereka bisa disebut sebagai Allah, sebagai Theos. Memang itulah bahasa dan budaya Yahudi. Dalam budaya dan bahasa Yahudi kita harus paham. Alkitab itu mengacu kepada tradisi, budaya, dan bahasa bangsa Yahudi. Jadi tidak boleh kita menafsirkan kata Allah yang ada di Alkitab semau pikiran kita, sakarpe kita. Tidak bisa, harus mengacu kepada budaya dan tradisi Yahudi. Siapa yang disebut sebagai Allah dalam Yahudi? Nah, kalau di dalam kamus Strong itu jelas. Sesuatu yang bisa disebut sebagai God atau Theos atau Elohim atau Allah, yaitu artinya adalah pertama, yang maha kuasa bisa. Kemudian para malaikat bisa. Sesuatu yang dianggap ilahi bisa. Hakim-hakim, magister juga disebut sebagai Allah. Loh, jadi ternyata menurut pemahaman Yahudi, bahasa Yahudi, istilah Allah itu artinya banyak. Maka kita harus hati-hati ketika kita menemukan kata Allah yang ada di Alkitab. Ini maksudnya mana? Para Allah di Mazmur 82 ayat 1. Maksudnya siapa para Allah? Oh, malaikat-malaikat dalam sidang surgawi, sidang ilahi. Kemudian Allah yang pertama, Allah di antara para Allah. Oh, ini maksudnya adalah Allah Bapa, yaitu Yahuwa. Begitupun ketika Musa disebut di dalam Keluaran 7 ayat 1, Musa adalah aku mengangkat engkau sebagai Allah. Keluaran 7 ayat 1. Musa itu Allah. Elohim atau Theos. Nah, jangan sembarangan karena di sini Musa disebut Allah. Kemudian secara ngawur kita membenturkan kata Allah di sini dengan, loh, bukankah menurut kamus besar bahasa Indonesia Allah adalah nama sesembahan atau nama Tuhannya dalam bahasa Arab? Ya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nggak bisa. Ya. Nggak boleh kita membaca Keluaran 7 ayat 1 memakai kacamata kamus besar bahasa Indonesia. Jaka sembung bawa golok, kagak nyambung goblok ya, gitu jadinya nggak boleh ya. Jadi ketika kita berbicara Alkitab,
kita harus memahami betul ini. Maksudnya kata Tuhan yang di Alkitab apa. Kemudian kata Allah maksudnya apa juga. Ya. Ini sangat penting sahabat-sahabatku. Sekarang kita kemana lagi? Ya, ini saya hapus ya. Ayat kuncinya ini yang harus diingat-ingat semua sahabat-sahabat teman-temanku. 1 Korintus 8 ayat 5. Ketika kita berbicara tentang istilah Allah atau Theos atau bahasa Inggrisnya God, bahasa Ibraninya Elohim. Ya. Dan juga kita bicara tentang bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Indonesianya Tuhan atau Tuan, bahasa Inggrisnya Lord. Ya. Ketika kita berbicara tentang dua kata itu, God, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kata Tuhan, Tuhan atau Tuan ya, sama aja. Jelas nggak ini? Ketika kita berbicara tentang kata Tuhan atau Tuan, yang bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Ibraninya Adon atau Adonai, Adon ya. Nah, ketika kita berbicara dua kata ini, kita harus ingat ini. 1 Korintus 8 ayat 5. Memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan, baik di sorga atau di langit dan di bumi. Jadi banyak. Jadi menurut Alkitab, jangan lagi kita bicara menurut Alkitab Tuhan itu cuma satu. Enggak. Menurut Alkitab Allah yang benar cuma satu. Ya, Allah yang benar cuma satu ya. Tapi Allah yang lain, Allah yang tidak Allah yang sejati itu ada banyak. Ya. Ayatnya di mana? 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut sebagai Theos dan Lord, baik di surga maupun di bumi. Namun, nah ini ayat 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja atau satu Lord saja, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, kemudian kita harus memahami relasi antara satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa dengan satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Yesus ini. Relasinya seperti apa? Yesus yang adalah Tuhan, ingat ya, Tuhan ya, bukan Allah ya. Yesus yang adalah Tuhan, itu hubungannya dengan Bapa yang adalah Allah. Ini Allah, satu-satunya Allah yang benar yang dikabarkan oleh Alkitab ya, atau Yehovah, YHWH ya. Ini satu-satunya Allah yang benar. Theos, satu-satunya Theos yang benar. Kemudian relasinya Yesus yang adalah Tuhan atau Tuan atau Lord. Ini apa ini dia? Nggak cukup, gini aja. Ini dia apa fungsinya? Perantara. Menuju manusia. Sekarang kita akan lihat ayatnya. Kita akan buka Alkitab sahabat-sahabat. Bentar, saya ambil Alkitabnya ya. Pertama buka di dalam Injil Yohanes
yang pertama sini ya. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jalan. Jalan kemana? Ke Bapa. Siapa Bapa? Satu-satunya Theos yang benar. Ya, Yesus adalah jalan. Dan di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Jadi Yesus adalah perantara. Manusia mau kenal Allah Bapa melalui Yesus. Karena Yesus adalah perantara. Di mana lagi ayatnya? Kita buka di 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa atau God is one, bahasa Inggrisnya ya. Dan Esa pula pengantara antara Allah dengan manusia. Sebab Allah itu Esa. Esa atau satu. Ya, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yahweh ya, atau Yehovah. Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa atau God is one, dan Esa pula pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi pengantaranya adalah satu juga. Kan Allahnya satu, Allahnya bukan 3 pribadi. Ya, Allahnya satu tok. Pengantaran juga satu, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Kemudian ayat berikutnya, Ibrani 1 ayat 2. Nah, di Ibrani 1 ayat 2 nih sahabat-sahabatku. Saya bacakan ya, ini bagus ayatnya. Mulai ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2-nya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Melalui dia atau oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Nah, nanti lain kali kita akan bahas. Jadi melalui anaknya ini, melalui Yesus Kristus ini, Allah menjadikan alam semesta. Nah, itu sebabnya saya singgung sedikit ya. Kalau di dalam kitab saudara-saudari muslim Al-Quran dikatakan Yesus adalah kalimatullah dan rohullah. Isa Al-Masih adalah rohullah dan kalimatullah. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan Yesus ini adalah yang dipakai oleh Allah untuk menjadikan semesta alam. Kita bahas lain kali. Pada kesempatan ini kita bahas bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu adalah perantara antara Allah dengan manusia. Ibrani 1 ayat 1 tadi dikatakan dulu, zaman dulu Allah berfirman melalui nabi-nabi. Tapi sekarang melalui perantaraan anaknya. Yesus Kristus maksudnya ya. Kemudian ayat berikutnya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 22. Kisah 2 ayat 22. Wah, gampang. K222. K222. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22.
Ini bagus sekali ayatnya, sahabat-sahabatku. Saya bacakan ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Ya, saya ulangi ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah. Jadi ini khotbahnya Petrus. Ini Petrus khotbah mengatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku, Petrus ya, Petrus maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini perantara Allah. Ketika Yesus membuat mujizat, membuat tanda-tanda, menghidupkan orang mati, siapa yang melakukan? Allah. Dengan perantaraan siapa? Yesus. Jadi Yesus ini perantara saja, sahabat-sahabatku. Kekuasaan Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan. Semua tanda-tanda itu, Yesus berjalan di atas air. Semua tanda-tanda itu adalah yang melakukannya bukan Yesus, tapi Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus hanya sebagai perantara. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Yohanes pasal 5 itu. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jikalau tidak Bapa yang melakukan, jikalau tidak melihat Bapa melakukan. Di dalam Matius 28 juga Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Jadi Yesus bisa hebat itu karena diberi kuasa. Mengapa dia harus diberi kuasa? Karena Yesus fungsinya adalah sebagai perantara. Yesus yang adalah perantara ini, di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5, Ibrani 1 ayat 2, Kisah 2 ayat 22 tadi. Yesus yang adalah perantara ini. Inilah Yesus yang selama ini sering disalahpahami oleh teman-teman yang menganut dan mengajarkan Trinitas. Bahwa Yesus dianggap hebat, Yesus bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Oh, ini bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Bukan, saudara-saudari. Kisah 2 ayat 22 jelas. Mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Yesus adalah sebagai perantaraan saja. Kuasanya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari Allah, yaitu Bapa. Itu sebabnya di dalam Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel, ini masih dalam khotbahnya Petrus yang sama. Kisah 2 ayat 22. Ya, Petrus berkhotbah mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah. Jadi yang menentukan Yesus itu jadi bisa membuat mujizat, jadi melakukan hal-hal hebat. Itu Allah sendiri. Ya. Yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Dengan perantaraan Yesus. Allah melakukan tanda dan mujizat, Yesuslah perantaranya. Itu sebabnya di ayat 36-nya, Kisah 2 masih tetap ayat 36-nya. Jadi, ini katanya Petrus ya, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Sekali lagi saya ulang. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, siapa Allah?
Satu-satunya Allah yang benar ini Bapa. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan. Jadi yang membuat Yesus jadi Tuhan itu Allah. Ayatnya di mana? Kisah 2 ayat 36. Yesus dijadikan Tuhan bagi manusia. Supaya dia apa? Supaya Yesus diikuti, ditaati. Jadi Allah membuat Yesus dibuat menjadi orang yang untuk ditaati dan diikuti. Kita ingat di Keluaran 7 ayat 1. Allah pernah membuat Musa, ya, jadi Allah Bapa pernah membuat Musa menjadi Allah bagi Fir'aun. Keluaran 7 ayat 1. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Ya, Allah maksudnya adalah penyampai firman. Nah, kemudian di kitab Perjanjian Baru ini, Allah bukan membuat Yesus menjadi Allah, bukan. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Di mana ayatnya? Kisah 2 ayat 36. Allah yaitu Bapa sendiri yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus bagi manusia, bagi pengikut-pengikutnya. Supaya karena Yesus adalah Tuhan, supaya pengikut-pengikutnya itu taat kepada tuannya. Tuhan itu artinya orang yang ditaati. Kita mau selamat, kita harus taat kepada Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya pengantara atau jalan menuju Allah. Jadi inilah ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus itu fungsionalnya sebagai perantara manusia menuju Allah. Sebab itu akhirnya di 1 Korintus 15 itu, jadi target akhirnya orang-orang mengikuti Yesus atau mentaati Tuhan Yesus, itu tujuan akhirnya apa? Itu ada tertulis di 1 Korintus 15 ayat 28. Tulis di mana ya? Sini. Hapus dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 28. Bacanya mulai ayat sebelumnya, ya. Saya baca mulai ayat 27 ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Maksudnya Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu yang telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, jadi segala sesuatu takluk di bawah Kristus, karena Kristus adalah Tuhan, maka segala sesuatu akan takluk di bawah Kristus. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Allah Bapa yang adalah sumber segala sesuatu ini nanti akan menjadi semua di dalam semua. Semua akan takluk kepada Yesus dan Yesus akan takluk kepada Allah Bapa. Maka itu ada ayatnya mengatakan, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ini sahabat-sahabatku, kita memahami kata ketuhanan Yesus itu sebagai perantara, sebagai orang yang ditaati. Untuk apa kita taat kepada Yesus yang adalah perantara ini? Supaya kita bisa kenal dan menyapai Allah, yaitu Bapa. Allah yang Esa itu, yang satu itu, bukan yang Trinitas, bukan yang Tritunggal, tapi Allah yang satu itu. Demikian sahabat-sahabatku ya. Mungkin pembicaraan ini akan berlanjut lagi di waktu-waktu yang terkemudian. Ya, pada kesempatan ini saya kira cukup. Nanti didengarkan lagi sahabat-sahabatku. Kalau jika masih ada yang kurang memahami, bisa juga harus wajib menonton video-video yang sebelumnya ya. Video-video saya yang sebelumnya dengan judul-judul yang lain. Terima kasih banyak ya. Seperti biasa jika ada penyampaian atau kata-kata saya yang kurang berkenan, dan juga dengan penyampaian dengan segala kekurangan dan keterbatasan ini, saya mohon maaf. Dan kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih juga selalu kepada siapapun yang mau meng-share,
membagikan video-video yang ada di dalam channel Wartawan Injil ini. Baik ya, sekarang penekanannya adalah Allah atau Theos atau God orang Kristen yang asli adalah Bapa. Dan Tuhan atau kuriosnya atau tuannya orang Kristen yang asli adalah Yesus. Ayatnya ada di Yohanes 17 ayat 1 dan 3, 1 Korintus 8 ayat 6 dan ayat-ayat yang lain. Ya, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus bukan Allah tapi Tuhan. Haleluya.